السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا
حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين. Saudaraku yang saya muliakan, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk
salah seorang sahabatnya yang sedang sakit yang mengantarkan kepada kematian. Maka kemudian Nabi SAW menjenguknya, menemui dan menjumpainya. Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu saat ini? Maka sahabat ini mengatakan, arjullaha wa akhafu dhunubi. Yang aku harapkan saat ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang aku takutkan saat ini adalah dosa-dosaku. Mendengarkan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dua sifat itu dalam diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini menjelang kematian, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang sedang menjadi harapannya, dan Allah akan berikan keamanan apa yang sedang dia khawatirkan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan betapa mulianya dua sifat yang dimiliki oleh sahabat ini. Sifat raja dan sifatul khauf. Rasa harap dan rasa takut. Rasa harap dan rasa takut adalah dua sifat yang harus kita miliki ma'asyiral muslimin, terkhusus ketika kita akan meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang kita dengar, bagaimana dua sifat ini akan mengantarkan seorang hamba kepada apa yang sedang dia harapkan dari Allah, dan dia akan mendapatkan keamanan dari apa yang sedang dia cemaskan. Menunjukkan bahwa dua sifat ini adalah perkara yang harus dimiliki oleh kita, terkhusus ketika kita menjelang kematian. Ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, sifat raja dan sifatul khauf, rasa harap dan rasa takut, tidak akan pernah terpisahkan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, perumpamaannya dua sifat ini bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Raja wal khauf mithlu janahi at-ta'ir. Sifat raja dan sifatul khauf seperti halnya dua sayap bagi seekor burung. Bagaimana seandainya seekor burung terbang dengan tidak menggunakan sayapnya? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita hendaknya benar-benar memiliki dua sifat ini, terkhusus ketika kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah, para ulama mengatakan yajib alal abdi an yakuna ala raja'i wal khawf wa huwa yasiru ila Allah fi ibadatih. Wajib bagi seorang hamba memiliki dua sifat ini, terkhusus ketika dia sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap peribadatannya. Dan di antara pentingnya sifat khauf dan sifat raja, ahibati fillah, di mana dua sifat inilah yang membuat kita takut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya kita takut? Ketika kita takut, maka kita akan tergerak hati kita menjawab panggilan Allah. Ketika rasa takut telah berhasil dimiliki oleh seorang mukmin, maka dia tidak akan berani meninggalkan salat yang 5 waktu. Ketika rasa takut telah berhasil dia miliki dalam jiwanya, maka dia tidak berani meninggalkan puasa yang wajib dari bulan Ramadan. Ketika rasa takut telah berhasil dimiliki oleh dirinya, maka dia tidak berani melalaikan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat-syariat yang lain. Dan boleh jadi hadirnya kita di sini ma'asyiral muslimin
mengerjakan salat Jumat secara berjamaah, itu karena ada benih-benih rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang mengantarkan kita di jalan Allah. Itulah yang mengantarkan kita saat ini berjalan, berada di atas rel yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sekiranya seseorang tidak memiliki rasa takut, tidak mungkin dia berada di sini. Tak peduli dia menjawab panggilan Allah. Mungkin saat ini mereka sedang berleha-leha di luar masjid, padahal hari Jumat telah dipanggil mereka untuk datang ke sini. Tidak sedikit kaum muslimin yang tak terpanggil mendatangi rumah Allah di hari Jumat ini, ahibati fillah. Itulah pentingnya rasa takut. Dia bisa dan memberikan kemampuan yang menggerakkan kita untuk datang ke sini. Dan itu pula lah yang membuat kita tergerak untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan membuat seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat. Dia takut apabila dia memiliki hutang yang belum terbayarkan. Dia takut apabila dia melakukan kezaliman, karena dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut apabila melakukan kesalahan, karena akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut melakukan segala hal yang bertentangan dengan agama, karena dia tahu konsekuensinya akan berhadapan dengan siksa yang sangat berat. Inilah pentingnya seorang mukmin memiliki rasa khauf. Rasa khauf, ahibati fillah, akan memunculkan rasa harap. Ketika dia memiliki rasa takut, maka dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia diselamatkan dari azab. Ketika dia takut, maka dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan dari api neraka. Ketika rasa takut muncul, maka dia khawatir amalannya tidak diterima, dia berharap kepada Allah agar amalannya diterima. Oleh sebab itulah mengapa para ulama mengatakan sifatul khauf, rasa takut dan rasa harap adalah dua sifat yang tidak akan bisa dipisahkan. Seseorang yang memiliki rasa takut mesti ada rasa harap di sana. Ketika dia takut dari sesuatu, mesti ada harapan yang dia inginkan di sana. Dia takut dari api neraka Allah, apa yang dia harapkan? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dia takut murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya, ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Dan dua sifat inilah yang dengannya Allah memberikan pujian para nabi dan para rasul. Dua sifat inilah yang melekat di dalam jati diri para rasul, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang selalu berdoa dengan penuh rasa harap dan kecemasan, dan kepada kamilah mereka melakukannya dengan penuh kekhusyukan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua sifat ini kepada mereka, manusia-manusia pilihannya. Karena dengan dua sifat inilah mereka menjadi orang yang terdepan. Dua sifat inilah yang membuat mereka berpacu dalam kebaikan. Mereka takut, sehingga rasa takut itu membuat mereka harus meningkatkan kualitas ibadah mereka. Mereka takut, sehingga dengan itulah mereka tergerak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita telah memiliki dua sifat ini, ahibati fillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak ada sedikit pun rasa khawatir dalam dirinya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Al-mu'minu yakhaf wal munafiqu la yakhaf." Orang mukmin itu adalah orang yang memiliki rasa takut dalam hatinya, tetapi orang munafik tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang munafik, bagaimana mereka memerangi Nabi SAW dari belakang, membenci Nabi SAW dari belakang,
walaupun mereka menampakkan keislaman mereka, tidak ada sedikit pun rasa takut. Mereka melakukan itu kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah kita hilang dari dua sifat ini, ahibati fillah. Karena dikhawatirkan kita akan memiliki jejak langkahnya orang-orang munafik dalam kehidupan ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, lihatlah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, membangun pondasi Baitullah, rumah yang pertama kali di permukaan bumi untuk disembah oleh manusia dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika telah selesai Nabi Ibrahim bersama putranya membangun Ka'bah, ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran upayanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah mereka membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Ibrahim berdoa meminta kepada Allah agar diterima amal dan usahanya membangun Ka'bah ini. Dan Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sekelas Nabi Ibrahim, Nabi yang telah berhasil mendapatkan gelar Al-Khullah, Al-Khalil, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana rasa takut dan cemas itu muncul dalam dirinya. Padahal yang dilakukan bukanlah maksiat. Yang dilakukan adalah ibadah, membangun rumah Allah, membangun Ka'bah. Tetapi dia cemas. Padahal seharusnya dia merasa bangga membangun rumah Allah. Tetapi ada kecemasan yang terbungkus dengan rasa harap. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim membangun dan meninggikan pondasi Ka'bah Baitullah bersama putranya Ismail, seraya berdoa memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami usaha kami ini. Ada kecemasan yang timbul dalam diri seorang yang sangat dicintai oleh Allah. Khawatir apabila usahanya tak diterima oleh Allah. Takut dan cemas yang hadir di perlintasan jiwanya, sehingga kecemasan itu melahirkan rasa harap. Rasa takut menghasilkan rasa harap, sehingga beliau berdoa, ya Allah terima usaha kami ini. Subhanallah. Demikian halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salati subhi, setiap kali beliau salam mengakhiri salat subuhnya, Nabi selalu berdoa kepada Allah, meminta agar amalnya diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi memohon, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Sekelas Nabi Muhammad ada kecemasan amalnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau berharap kepada Allah agar amalnya diterima. Maka siapapun di antara kita jangan pernah lepas dari dua sifat ini di dalam beribadah. Hendaknya dia mengiringi ibadah itu dengan dua rukun yang sangat asas, dua rukun yang sifatnya prinsip. Dua rukun dalam setiap ibadah adalah sifatul khauf dan sifatul raja, rasa harap dan rasa takut. Ini dua rukun yang sifatnya prinsip dalam setiap ibadah. Ketika kita tuntas dari ibadah, sebagaimana Ibrahim tuntas membangun Ka'bah, ada rasa takut dan rasa harap. Nabi Muhammad SAW selepas salat subuh ada rasa takut dan rasa harap. Dan demikian halnya kita selepas salat Jumat, selepas membaca Al-Quran, selepas berpuasa, selepas ibadah umrah, selepas ibadah haji, selepas membaca Al-Quran, harus ada kekhawatiran yang muncul. Boleh jadi amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak pernah ada informasi
yang sampai, yang datang kepada kita, yang mengkhabarkan bahwa amalmu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berlatihlah dan membiasakanlah untuk selalu mengiringi setiap ibadah dengan sifat ini, maka anda akan menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam beramal saleh. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah al-mun'im ala khalqih المتفضل بإحسانه وكرمه وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. Kaum muslimin, saudaraku, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin secara umum agar selalu berusaha meningkatkan ketakwaan sebagai seorang hamba, karena bekal yang terbaik yang dikhabarkan oleh Allah adalah ketika setiap kita berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, satu ayat yang berbicara tentang adanya sebahagian manusia yang memiliki hati-hati yang takut. Surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan adanya sebahagian manusia yang disebutkan oleh Allah, hati mereka selalu takut kepada Allah, hati mereka selalu khawatir bahwa mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah ketika membaca ayat ini radhiyallahu ta'ala anha, beliau terdiam dan menjadi satu pertanyaan dalam dirinya, maksud ayat ini, siapakah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini? Apakah mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Apakah karena di atas maksiat itu lantas mereka takut mereka akan diazab dan disiksa? Apakah itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha memberanikan diri untuk bertanya maksud firman Allah kepada suaminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ayat ini apakah berbicara tentang mereka orang-orang yang mencuri? Ahumul ladzina yasriqun? Ahumul ladzina yashrabun al-khamr? Ahumul ladzina yaznun?" Apakah ayat ini berbicara tentang mereka yang mencuri, yang minum minuman keras, yang berzina, yang bermaksiat kepada Allah? Lantas disebutkan oleh Allah hati mereka ciut dan takut karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah. Mereka takut bahwa perbuatan mereka akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, tidak. La yabnata Siddiq. Tidak, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Justru ayat ini berbicara tentang mereka yang mengerjakan salat. Humul ladzina yusallun, humul ladzina yasumun. Ayat ini justru berbicara tentang mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa. Ayat ini bercerita tentang mereka. Kenapa? Kenapa justru mereka di atas ibadah takut dikhabarkan oleh Allah demikian? Nabi mengatakan, ya khafun, mereka takut amal mereka tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah ujub, membanggakan diri di atas amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ibadah yang dilakukan di atas sifat ujub tidak akan pernah menjadi amalan yang naik dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya setiap kita berusaha untuk melatih diri untuk selalu memiliki dua sifat ini dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Setiap kita salat harus ada muncul kecemasan di penghujungnya, apakah salat saya diterima oleh Allah? Jangan pernah muncul rasa yakin bahwa amal Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi itu adalah bisikan syaitan, sehingga tidak muncul rasa harap, karena rasa harap akan muncul setelah hadirnya rasa takut dia. Ketika rasa takut muncul, maka muncullah rasa harap. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah terima amal kami. Tetapi ketika tidak ada rasa takut, tidak akan ada rasa harap di sana. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, generasi salaf terdahulu mereka selalu memiliki kekhawatiran yang begitu dalam. Mereka takut dan cemas amal mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya setiap kita memiliki dua sifat ini, terkhusus ketika kita mendekati kematian. Sebagaimana hadis yang pertama telah kita sampaikan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya yang mendekati kematian. Ketika Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Kaifa tajiduk? Maka sahabat ini hanya dua yang dirasakan olehnya, rasa harap dan rasa takut. Arjullah wa akhafu dhunubi, yang aku harapkan hanya Allah. Naam, setiap orang ketika telah berhadapan dengan kematian, tak lagi dia memperhatikan bisnisnya. Seorang ketika telah dekat dengan ajalnya, tidak lagi dia perhatikan asetnya. Untuk apa lagi? Tidak akan lagi tergiur dengan jabatannya dan kedudukannya. Yang dia harapkan satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang dia harapkan, kasih sayang Allah yang dia harapkan, hanya itu. Kemudian dia mengatakan wa akhafu dhunubi, yang kedua yang aku rasakan saat ini, aku khawatirkan dosa-dosaku ya Rasulullah. Subhanallah, ini yang dicemaskan oleh para sahabat. Apa yang kita cemaskan ketika kita akan meninggal dunia? Mungkin kita khawatir anak kita mau makan apa, nanti keturunan saya gimana setelah saya meninggal, siapa yang mencari nafkah, siapa yang menjadi tulang punggung dia. Hati-hati, itu bisikan syaitan. Tetapi yang harus Anda khawatirkan adalah dosa Anda sendiri, karena Anda semakin dekat dengan hari di mana Anda akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah Anda lakukan semasa di dunia. Mendengarkan itu, Nabi SAW mengatakan, la yajtami'an, tidaklah berkumpul dua sifat itu dalam hati seorang hamba. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin, tidaklah berkumpul dua sifat itu dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini menjelang kematiannya, illa a'tahu Allahu ma yarju, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Ketika dia berharap ampunan Allah, Allah akan ampuni. Ketika dia berharap rahmat Allah, Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya. Maka jangan berharap yang masalah-masalah dunia. Jangan lagi dia berharap dan mengkhawatirkan masalah dunianya, dia akan tinggalkan dunia itu. Yang seharusnya dia khawatirkan perjalanan berikutnya setelah kehidupan dunia. Yang seharusnya dia khawatirkan adalah perjalanan setelah kehidupan dunia. Maka hadis ini mengajarkan kita apa seharusnya sikap yang kita miliki sebelum kita mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Wa ammanahu mimma yakhaf. Kata Nabi, tidaklah berkumpul dua sifat ini dalam hati seorang hamba menjelang kematiannya, melainkan Allah akan berikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Allah akan berikan ketenangan dari apa yang dia cemaskan. Siapapun yang ingin diberikan ketenangan oleh Allah, keamanan yang sedang dia khawatirkan, miliki sifat raja dan sifatul khauf, terkhusus ketika Anda akan meninggal dunia. Jangan lupakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk memiliki dua sifat ini di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba, terkhusus
menjelang kematian kita nantinya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur muslimina fi Gazzah, اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود الغاصبين المعتدين يا قوي يا قهار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه ولا نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا ورسل الصف ركعة الصف فإن تسويق الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام